Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai? Oke, langsung aja ya. Siapa nih yang pertama nih? Farid. Kecil banget itu filenya, Farid. Bisa di landscape nggak? Jadi biar agak lebih lebar tampilannya. Nah, ya, sip. Silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Miftahul Aras dengan NIM 25316121211. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang PPOK. Baiklah, di sini yang pertama ada studi kasus, yaitu seorang laki-laki berusia 66 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan batuk dan produksi sputum yang hilang timbul selama sekitar 7 tahun, disertai demam selama 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga mengeluhkan sesak napas yang semakin memberat saat melakukan aktivitas. Riwayat merokok didapatkan sebanyak 44 years. 7 tahun sebelumnya, pasien telah didiagnosis menderita penyakit paru, obstruktif kronik atau PPOK, berdasarkan pemeriksaan fungsi paru di rumah sakit lain dan mendapatkan terapi inhalat kortikosteroid atau ICS serta bronkodilator yang sempat memperbaiki gejala. Namun, keluhan sering kambuh terutama pada musim dingin dan musim semi dengan durasi sekitar 2 sampai 3 bulan setiap tahunnya. 5 hari sebelum dirawat, pasien mengalami demam hingga 38,5 derajat Celcius yang disertai batuk berdahak dan sesak napas setelah beraktivitas. Pemeriksaan CT scan toraks menunjukkan adanya emfisema bilateral, lesi fibrosis pada lobus atas paru kanan, serta bronkiektasis pada lobus atas paru kanan dan kedua lobus bawah paru. Pasien sempat mendapatkan terapi moxifloxacin, namun gejala tidak menunjukkan perbaikan sehingga dilakukan perawatan di rumah sakit. Pemeriksaan penunjang menunjukkan adanya gangguan inflamasi tipe 2 yang kuat. Pemeriksaan laboratorium mendapatkan kadar IgE total 1230 Ku per L. IgE spesifik terhadap Aspergillus fumigatus sebesar 2,1 Ku per L, IgA terhadap A. Fumigatus sebesar 326 miligram mga per L dan jumlah eosinofil darah 610 sel per UL. Pemeriksaan fungsi paru setelah bronkodilator menunjukkan FVC 62%, prediksi FEV1 38%, prediksi FEV1 per FVC 49%. Sedangkan nilai FeNO 29 ppb berdasarkan gambaran klinis hasil radiologi dan pemeriksaan imunologi tersebut, pasien didiagnosis mengalami alergik bronchopulmonary aspergillosis dengan PPOK. Sebagai terapi, pasien diberikan metilprednisolon oral dengan dosis awal 0,5 mg per kilogram BB per hari yang kemudian diturunkan secara bertahap hingga dihentikan dalam waktu 2 bulan. Setelah itu, pasien melanjutkan terapi kortikosteroid inhalasi, bronkodilator, dan montelukast selama masih tidak lanjut selama 4 tahun. Kadar IgE total dan IgE spesifik A fumigatus mengalami penurunan secara bertahap. Meskipun demikian, pasien masih mengalami riwayat inap sekitar 1 kali setiap tahun akibat eksaserbasi akut PPOK. Evaluasi fungsi paru menunjukkan nilai FeV1 sebesar 0,96 L, sedangkan pemeriksaan CT scan toraks tidak menunjukkan perubahan bermakna dibandingkan pemeriksaan sebelumnya. Kasus ini menunjukkan bahwa ABPA dapat menjadi penyebab gejala respirasi persisten atau eksaserbasi berulang pada pasien PPOK, terutama pada pasien dengan eosinofilia dan bronkiektasis pada pemeriksaan pencitraan. Diagnosis dini dan terapi yang tepat menggunakan kortikosteroid sistemik yang dilanjutkan dengan terapi inhalasi dapat membantu mengendalikan penyakit dan memperbaiki luaran klinis pasien, meskipun kerusakan paru yang telah terjadi bersifat irreversibel. Terapi biologik dapat dipertimbangkan pada kasus yang tidak responsif terhadap kortikosteroid.
Baiklah, selanjutnya yang kedua, si PPT, yaitu subjek pasien laki-laki usia 66 tahun datang dengan keluhan batuk dan sputum, hilang timbul selama 7 tahun, disertai demam dan sesak nafas saat aktivitas. Pasien memiliki riwayat merokok 44 years dan telah didiagnosis PPOK. Terapi ICS dan bronchodilator sebelumnya hanya memberikan perbaikan sementara. Pasien juga telah mendapat moxifloxacin namun gejala belum membaik. Objektif yang pertama suhu tubuh 38,5 derajat Celcius. Yang kedua CT scan, emphysema bilateral dan bronkiektasis. Yang ketiga IgE total 1230 Ku per L. Yang keempat IgE spesifik A fumigatus 2,1 Ku per L. Yang kelima IgG A fumigatus 326 mga per L. Yang keenam eosinofil 610 sel per UL. Yang ketujuh FEV1 38% prediksi. FVC 62% prediksi, FEFI FEV1 per FVC 49%. Yang kedelapan diagnosis ABPA dengan PPOK, APBA, BBA, CPOPD, COPD overlap syndrome. Yang kesembilan terapi metilprednisolon oral, ICS, bronchodilator, dan Montelukast. Selanjutnya ada asesmen. Pasien mengalami ABPA dengan PPOK yang ditandai oleh gejala respirasi kronis, bronkiektasis, peningkatan IgE dan eosinofil, serta hasil pemeriksaan fungsi paru yang menunjukkan obstruksi. Terapi yang diberikan sudah sesuai, namun pasien tetap memerlukan pemantauan karena masih berisiko mengalami eksaserbasi PPOK berulang. Plan yaitu yang pertama melanjutkan terapi metilprednisolon sesuai tapering. Yang kedua melanjutkan ICS, bronchodilator, dan Montelukast. Yang ketiga monitoring gejala klinis dan eksaserbasi PPOK. Yang keempat monitoring fungsi paru, IgE total, dan eosinofil secara berkala. Yang kelima edukasi penghentian merokok dan kontrol rutin. Dan yang ketiga ada DRP atau drug related problem, yaitu klarifikasi DRP, terapi obat tidak aktif. Uraiannya pasien sebelumnya telah mendapatkan terapi moxifloxacin, namun gejala tidak membaik karena penyebab utama keluhan adalah BPA yang menyertai PPOK sehingga memerlukan terapi inflamasi dengan kortikosteroid. Terus selanjutnya need of additional drug therapy atau perlu tambahan terapi. Pasien memerlukan terapi tambahan berupa metilprednisolon oral dan Montelukast setelah diagnosis ABPA ditegakkan untuk mengendalikan inflamasi alergi dan memperbaiki gejala klinis. Selanjutnya ada need for monitoring, perlunya monitoring terapi obat, yaitu pasien memerlukan pemantauan kadar IgE total, IgE spesifik, Aspergillus fumigatus, jumlah eosinofil, fungsi paru, dan frekuensi eksaserbasi PPOK untuk menilai kebersihan terapi. Selanjutnya, drug safety problem atau masalah keamanan terapi, yaitu penggunaan kortikosteroid sistemik memerlukan evaluasi dan pemantauan efek samping, terutama pada penggunaan jangka panjang, sehingga dosis diturunkan secara bertahap. Selanjutnya ada IBM, itu langkahnya AKS, apakah pemberhentian kortikosteroid sistemik yang dilanjutkan dengan terapi inhalasi ICS plus bronchodilator efektif sebagai tata laksana ABPA pada pasien PPOK. Selanjutnya ada Acquire, yaitu ya efektif. Berdasarkan hasil penelusuran literatur di PubMed, kortikosteroid sistemik tetap menjadi terapi lini pertama pada ABPA dan dapat menurunkan inflamasi, memperbaiki gejala klinis, serta menurunkan kadar IgE. Terapi inhalasi tetap diperlukan untuk pengendalian PPOK, sedangkan terapi biologik dipertimbangkan pada kasus yang tidak responsif atau sering kambuh. Selanjutnya ada Appraise, yaitu hasil telah menunjukkan bahwa jurnal yang digunakan terdiri dari beberapa tingkat kekuatan bukti, yaitu meta-analisis dan systematic review level 1, memberikan bukti kuat mengenai manfaat biologik pada ABPA. Clinical Practice Guideline level 1 menjadi acuan diagnosis dan terapi ABPA. Case Series dan Case Report level 4 menunjukkan bahwa kortikosteroid sistematik efektif mengendalikan ABPA pada pasien PPOK. Secara keseluruhan, bukti ilmiah mendukung penggunaan kortikosteroid sebagai terapi utama pada ABPA dengan PPOK. Apply, pada kasus ini pasien mendapatkan metilprednisolon oral 0,5 mg
per kilogram BB per hari yang diturunkan secara bertahap. Kemudian dilanjutkan dengan ICS, bronkodilator, dan Montelukast. Pendekatan terapi ini sesuai dengan bukti ilmiah dan pedoman terkini untuk mengendalikan ABPA yang menyertai PPOK. Selanjutnya ada ASES. Evaluasi dilakukan dengan pemantauan perbaikan gejala klinis, kadar IgE total, IgE spesifik, Aspergillus fumigatus, jumlah eosinofil, fungsi paru, dan frekuensi eksaserbasi PPOK pada kasus ini. Selama follow-up terjadi penurunan kadar IgE dan kondisi pasien relatif stabil, meskipun masih terdapat eksaserbasi PPOK sekitar 1 kali setiap tahun. Untuk kesimpulannya ialah pasien laki-laki berusia 66 tahun dengan riwayat PPOK dan kebiasaan merokok 40 pak mengalami batuk kronis, produksi sputum berulang, dan sesak napas yang tidak membaik dengan terapi sebelumnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bronkiektasis pada CT scan, peningkatan kadar IgE total, IgE spesifik, Aspergillus fumigatus, IgG Aspergillus fumigatus, serta eosinofilia, sehingga pasien didiagnosis mengalami allergic bronchopulmonary aspergillosis atau APBA dengan PPOK. Penata laksanaan dengan metilprednisolon oral yang diturunkan secara bertahap, dilanjutkan dengan kortikosteroid inhalasi, bronchodilator, dan Montelukast setelah sesuai dengan bukti ilmiah dan pedoman terkini. Berdasarkan analisis drug related problem atau DRP, ditemukan adanya terapi yang sebelumnya tidak efektif, kebutuhan terapi tambahan, serta perlunya monitoring terapi secara berkala. Berdasarkan pendekatan evidence-based medicine atau IBM, penggunaan kortikosteroid sistemik sebagai terapi utama atau ABPA pada pasien PPOK terbukti efektif dalam mengendalikan inflamasi dan memperbaiki kondisi klinis. Evaluasi terapi dilakukan melalui pemantauan gejala, kadar IgE, eosinofil, fungsi paru, dan frekuensi eksaserbasi. Pada kasus ini terjadi penurunan kadar IgE dan kondisi pasien relatif stabil selama masa tidak lanjut, meskipun eksaserbasi PPOK masih dapat terjadi. Oleh karena itu, diagnosis dini dan monitoring terapi yang berkesinambungan sangat penting untuk mencegah progresivitas penyakit dan meningkatkan luaran klinis pasien. Baiklah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Agustin dengan NIM 2530016212224. Kelas DK Farmasi. Mereka saya akan menjelaskan rubrik penilaian individu patofisiologi dan farmakoterapi penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dengan dosen pengarangku Ibu Apoteker Yuni Andriani SSI MSI. Yang pertama di studi kasus seorang pasien laki-laki usia 65 tahun puskesmas dengan keluhan sesak napas yang semakin berat sejak 1 minggu terakhir. Pasien juga mengalami batuk berdahak putih kental tanpa darah. Keluhan terutama muncul saat aktivitas dan ketika terpapar asap rokok. Pasien memiliki riwayat merokok sejak usia 20 tahun selama kurang lebih 45 tahun dan baru berhenti 2 tahun yang lalu. Yang kedua ada CPPT. Subjek, pasien mengeluh sesak napas sejak 2 bulan yang lalu dan memberat dalam 1 minggu terakhir. Batuk berdahak putih kental, sesak bertambah saat aktivitas dan paparan asap rokok. Objektifnya, tensi darah pasien 130/70 mmHg, kemudian denyut nadinya 94 per menit, kemudian ada respirasi rate-nya 24 per menit, suhu badannya 36,5 derajat Celcius, kemudian ada saturasi oksigennya 95%. Pemeriksaan paru yaitu barrel chest positif, wheezing bilateral, ekspresi memanjang, BTA spuntum negatif. Asesmennya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK.
plannya yang pertama yaitu terapi farmakologis, pemberian salbutamol 3 kali 1 tablet, kemudian methylprednisolon 4 mili 2 kali 1 tablet, ambrosol 3 kali sehari. Yang kedua ada terapi non farmakologisnya yaitu edukasi berhenti merokok, latihan pernapasan poor sleep breathing, olahraga ringan, serta menghindari polusi dan kontrol rutin. Staklik Planning Room, Karius A, menata laksanaan holistik pasien dengan PPOK. Kemudian ada jurnal kesehatan Tambusai dan Gold Global Strategy for Prevention, Diagnosis and Management of COPD 2023. Yang ketiga ada DRP, klarifikasi DRP yaitu yang pertama ada potensi efek samping obat. Terapi methylprednisolon memiliki potensi menimbulkan efek samping sistemik, terutama berupa peningkatan kadar glukosa darah, stimulasi nafsu makan, dan iritasi saluran cerna. Resiko tersebut lebih tinggi pada populasi geriatris sehingga diperlukan monitoring klinis dan laboratorik secara berkala guna menjamin keamanan penggunaan obat. Pustakanya dari Suisa 2024. Yang kedua ada terapi belum optimal atau pemilihan obat. Salbutamol merupakan bronkodilator kerja singkat atau SABA yang efektif untuk meredakan gejala akut. Namun pada pasien PPOK dengan keluhan menetap selama beberapa bulan, terapi pemeliharaan menggunakan bronkodilator kerja panjang (LABA) atau LAMA lebih direkomendasikan untuk mengurangi ekserbansi dan memperbaiki fungsi paru. Pustaka dari Gold 2023, Terry dan 2023. Yang ketiga ada indikasi penggunaan kortikosteroid sistemik perlu dievaluasi. Kortikosteroid oral umumnya direkomendasikan pada PPOK dengan ekserbansi akut dalam durasi terapi yang singkat. Pada kasus ini tidak ditemukan tanda infeksi berat maupun hipoksemia berat sehingga manfaat pemberian methylprednisolon perlu dipertimbangkan kembali terhadap resiko efek samping yang mungkin muncul. Pustaka dari Gold 2023. Yang keempat ada potensi ketidakpatuhan pasien. Regimen terapi terdiri atas beberapa obat yang frekuensi konsumsi berbeda sehingga dapat meningkatkan resiko pasien lupa atau tidak mematuhi jadwal pengobatan, terutama pada kelompok usia lanjut. Edukasi mengenai cara penggunaan obat pentingnya kepatuhan terapi menjadi bagian penting dalam keberhasilan pengobatan. Pustaka dari Terry dan 2023. 5. Perlunya monitoring efektivitas terapi. Setelah terapi diberikan, perlu dilakukan evaluasi terhadap perubahan gejala klinis seperti derajat sesak napas, frekuensi batuk, toleransi aktivitas, serta pemantauan saturasi oksigen. Monitoring bertujuan memastikan bahwa terapi memberikan manfaat sesuai target pengobatan. Pustaka dari Gold 2023. Yang keenam ada potensi penggunaan mukolitik yang manfaatnya terbatas. Ambrosol dapat membantu mengencerkan sekret pada bagian pasien PPOK yang memiliki produksi spuntum berlebihan. Namun, efektivitasnya sebagai terapi rutin masih bervariasi sehingga penggunaannya perlu dievaluasi berdasarkan respons klinik pasien dan tidak menggantikan terapi bronkodilator utama. Pustaka dari Gold 2023. Yang ketujuh, ada resiko progresivitas penyakit akibat faktor lingkungan. Meskipun pasien telah berhenti merokok, keluhan masih dipicu oleh paparan asap rokok. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian faktor resiko lingkungan belum optimal, sehingga edukasi mengenai penghindaran paparan asap rokok dan polutan tetap diperlukan sebagai bagian dari terapi non-farmakologis. Pustaka dari Gold 2023, Cipta Ningrum dan Karius 2022. Kemudian yang ke-8, belum adanya evaluasi fungsi paru sebagai dasar terapi. Diagnosis PPOK idealnya dikonfirmasi melalui pemeriksaan spirometri untuk menentukan derajat obstruktif jalan napas dan klarifikasi penyakit. Tidak adanya data spirometri menyebabkan penentuan tingkat keparahan serta pemilihan terapi jangka panjang menjadi kurang optimal. Pustaka dari Gold 2023. Yang ke-9, perlunya pemantauan resiko ekserbasi berulang.
Riwayat gejala yang semakin berat dalam 1 minggu terakhir menunjukkan adanya kemungkinan ekserbansi. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berkala untuk menilai kekambuhan, kepatuhan terapi, teknik penggunaan obat inhalasi bila digunakan, serta evaluasi kebutuhan penyesuaian regimen pengobatan agar resiko rawat inap dapat ditekan. Pustaka dari Gold 2023 dan Agusti et al. 2023. Yang keempat ada EBM. Langkah-langkahnya, yang pertama ada ASK. Pada pasien PPOK, apakah kombinasi terapi farmakologis dan edukasi berhenti merokok dapat mengurangi gejala dan mencegah eksaserbasi? Pustaka Agusti et al. Dan Terry Dandan 2023. Yang kedua ada Acquire, mencari literatur dari Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2023, PubMed, dan jurnal 5 tahun terakhir. Pustaka dari GOT 2023. Yang ketiga ada Uprise. Literatur menunjukkan bronchodilator adalah terapi utama PPOK dan berhenti merokok merupakan intervensi paling efektif untuk memperlambat progresivitas penyakit. Pustaka dari Agusti A et al. 2023. Yang keempat ada Apply. Memberikan salbutamol, methylprednisolone, ambroxol, serta edukasi berhenti merokok dan latihan pernapasan. Pustaka dari Ciptaningrum dan Karis 2022 dan Gold 2023. Yang kelima ada Asage. Keluhan sesak dan batuk berkurang, pasien mulai menerapkan gaya hidup sehat dan menghindari asap rokok. Pustaka dari Terry Dandan dan Agusti et al. 2023. Berikut adalah daftar pustakanya. Kesimpulannya adalah dari studi kasus pasien laki-laki 65 tahun dengan riwayat merokok 45 tahun, dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami PPOK yang ditandai dengan sesak napas, batuk berdahak, dan temuan Bell's serta wheezing. Tata laksana yang diberikan berupa kombinasi terapi farmakologis berupa salbutamol, methylprednisolone, dan ambroxol, serta terapi non-farmakologis berupa edukasi berhenti merokok dan latihan pernapasan. Sesuai pedoman Gold 2023, bronchodilator merupakan terapi utama PPOK, sementara berhenti merokok adalah intervensi paling efektif untuk memperlambat agresivitas penyakit. Kemudian hasil evaluasi menunjukkan adanya perbaikan gejala setelah intervensi dilakukan, namun penggunaan kortikosteroid pada pasien geriatri tetap memerlukan pemantauan ketat karena resiko efek samping sistemik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismina Tasya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan judul materi saya yaitu POPK. Yang pertama ada studi kasus. Seorang perempuan berusia 78 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak napas yang baru muncul. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya efusi pleura sisi kiri, sehingga dilakukan tindakan drainase. Riwayat penyakit pasien meliputi PPOPK, obesitas morbid, fibrilasi atrium permanen, serta riwayat lumpektomi akibat kanker payudara pada tahun 2007. Pemeriksaan laboratorium saat masuk rumah sakit menunjukkan disfungsi ginjal ringan dengan kadar kreatinin 1,82 mg per dl. GGPR sekitar 35 mili per menit atau 1,73. Kadar albumin semua 2,5 g per dl, sedangkan nilai PT atau INR awal masih dalam batas normal yaitu 1,3. Fungsi hati tidak menunjukkan kelainan. Pemeriksaan kultur darah yang dilakukan sebanyak 4 kali menunjukkan pertumbuhan Staphylococcus subdunensis yang sensitif terhadap cephalosporin. Berdasarkan hasil tersebut, pasien mendapatkan terapi cefazolin intravenous dosis tinggi 2 gram setiap 8 jam. Penggunaan cefazolin dipilih karena adanya kecurigaan infeksi berat dengan risiko endokarditis sambil menunggu hasil TEE. Selama perawatan, kondisi klinis pasien memburuk sehingga memerlukan ventilasi mekanik di ICU. Pasien juga mengalami pneumotoraks iatrogenik yang memerlukan pemasangan beberapa drain toraks. Pada hari keempat penggunaan cefazolin, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan nilai INR menjadi 15-20. Meskipun tidak ditemukan tanda perdarahan yang nyata, pemeriksaan fibrinogen masih dalam batas normal, tidak ditemukan tanda-tanda DIC,
dan pemeriksaan hapusan darah tapi tidak menunjukkan adanya hemolisis maupun skistosit. Setelah penyebab hematologi lain disingkirkan, kondisi tersebut diduga sebagai koagulopati akibat penggunaan cefazolin. Sebagai pelaksanaan, cefazolin segera dihentikan dan pasien diberikan vitamin K intravena 20 mg serta 2 unit fresh frozen plasma. Dalam waktu sekitar 12 jam, nilai INR mulai mengalami penurunan dan kembali mendekati normal dalam waktu 24 jam. Selanjutnya, terapi antibiotik diganti menjadi levofloxacin dan intervenom sesuai hasil uji sensitivitas bakteri. Namun demikian, fungsi ginjal pasien terus memburuk sehingga diperlukan CRRT meskipun telah mendapatkan terapi suportif maksimal. Pasien akhirnya meninggal akibat shock septik dan kegagalan multi-organ. Kasus ini menunjukkan bahwa cefazolin-induced koagulopati merupakan efek samping yang jarang terjadi tetapi berpotensi mengancam jiwa, terutama pada pasien dengan faktor risiko seperti gangguan fungsi ginjal, hipoalbuminemia, obesitas, perawatan intensif di ICU, serta penggunaan cefazolin dosis tinggi. Oleh karena itu, pemantauan parameter koagulasi khususnya PT atau INR perlu dilakukan secara berkala pada pasien berisiko tinggi yang mendapatkan terapi cefazolin. Yang kedua ada CPVT-SOAP, subjeknya pasien perempuan usia 78 tahun datang dengan keluhan sesak napas yang baru muncul. Pasien memiliki riwayat POPK, obesitas morbid, fibrilasi atrium permanen, dan riwayat kanker payudara pasca lumpektomi. Selama perawatan ditemukan infeksi bakteri yang dibuktikan dengan kultur darah positif, Staphylococcus rhabdomyosins, sehingga pasien mendapatkan terapi cefazolin 2 gram intravena setiap 8 jam. Pada hari keempat terapi tidak ditemukan keluhan perdarahan, namun kondisi umum pasien mengalami perburukan dan memerlukan perawatan di ICU. Objektif yang pertama, diagnosis awal, efusi pleura dan bakteremia. 2. Kultur darah positif Staphylococcus rhabdomyosins sensitif terhadap cefalosporin. Yang ketiga, kreatinin 1,82 mg per dl. Yang keempat, EGPR 35 ml per menit per 1,3. Yang kelima, albumin 2,5 G per dl. Yang keenam, PT atau INR awal 1,3. Hari keempat terapi cefazolin, INR meningkat menjadi 15-20. Yang kedelapan, fibrinogen normal. 9, tidak ada tanda DIC. Yang ke-10, hapusan darah tepi, tidak ditemukan skistosit. Yang ke-11, pasien memerlukan ventilasi mekanik, vasopresor, dan CRRT. Yang ke-12, terdapat pneumotoraks iatrogenik yang memerlukan pemasangan drain toraks. Asesmen, pasien mengalami cefazolin induced koagulopati yang ditandai dengan peningkatan INR secara signifikan setelah pemberian cefazolin. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh adanya gangguan fungsi ginjal, hipoalbuminemia, dan penggunaan cefazolin dosis tinggi. Plan yang pertama, menghentikan terapi cefazolin. Yang kedua, memberikan vitamin K 20 mg intravena. Yang ketiga, memberikan 2 unit fresh frozen plasma untuk memperbaiki gangguan koagulasi. Yang keempat, mengganti antibiotik menjadi levofloxacin dan ertavenem sesuai hasil uji sensitivitas bakteri. Yang kelima, melakukan monitoring VT atau INR dan parameter koagulasi secara berkala. Yang keenam, monitoring tanda dan gejala perdarahan. Yang ketujuh, monitoring fungsi ginjal dan melanjutkan terapi suportif termasuk CRRT bila diperlukan. Yang kedelapan, monitoring kondisi hemodinamik dan fungsi respirasi pasien di ICU. Yang kesembilan, melakukan evaluasi terhadap kemungkinan efek samping obat lain selama perawatan. Daftar pustakanya dari Zerbit et al., Smith et al., Jam et al., Chung and Watson. Yang ketiga, DRP. Klarifikasi DRP. ADR, uraian pasien mengalami cefazolin-induced koagulopati yang ditandai dengan peningkatan INR menjadi 15-20 setelah 4 hari pemberian cefazolin. Kondisi ini diduga merupakan efek samping obat karena penyebab lain seperti DIC dan hemolisis telah disingkirkan. Yang kedua, perlu tambahan terapi, need for additional therapy. Uraian pasien memerlukan terapi tambahan berupa vitamin K intravena dan fresh frozen plasma untuk mengoreksi gangguan koagulasi serta mencegah komplikasi perdarahan yang lebih berat. Yang ketiga ada drug safety problem. Penggunaan cefazolin dosis tinggi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, hipoalbuminemia, dan obesitas morbid meningkatkan risiko terjadinya koagulopati sehingga terapi perlu dievaluasi dan dihentikan. Yang terakhir, perlu monitoring terapi obat. Pasien memerlukan pemantauan PT atau INR, tanda-tanda perdarahan, dan fungsi ginjal secara berkala selama penggunaan cefazolin, terutama karena memiliki beberapa faktor risiko terjadi koagulopati.
EBM, langkah, aks, uraian apakah penghentian cefazolin disertai pemberian vitamin K dan fresh frozen plasma efektif dan aman untuk menangani cefazolin di indus koagulopati. Yang kedua, ya efektif dan aman berdasarkan hasil penelusuran literatur di PubMed. Penghentian cefazolin disertai pemberian vitamin K dengan atau tanpa FEP terbukti dapat memperbaiki gangguan koagulasi dan menurunkan nilai INR pada pasien dengan cefazolin indus koagulopati. Keyword: cefazolin indus koagulopati, cefazolin indus hipoprothrombinemia, vitamin K, fresh frozen plasma, INR, cefazolin adverse drug reaction. Yang ketiga, hasil telah menunjukkan sebagian besar donor yang ditemukan merupakan case report dan case series dengan level of evidence 4. Bukti yang ada secara konsisten menunjukkan bahwa penghentian cefazolin dan pemberian vitamin K disertai atau tanpa FEP efektif memperbaiki beta atau INR dan mengurangi risiko perdarahan. Yang keempat, pada kasus ini dilakukan penghentian cefazolin, pemberian vitamin K 20 mg intravena dan 2 unit FFP, serta penggantian antibiotik menjadi levofloxacin dan ertapenem sesuai hasil kultur. Yang terakhir, evaluasi dilakukan dengan memantau nilai PT atau INR, tanda-tanda perdarahan dan fungsi ginjal pada kasus INR mulai menurun dalam 12 jam dan kembali normal dalam 8 jam setelah intervensi diberikan. Kesimpulan, pasien perempuan berusia 78 tahun dengan riwayat penyakit paru obstruktif kronik (POPK), obesitas morbid, dan gangguan fungsi ginjal mengalami cefazolin-induced koagulopati setelah mendapatkan terapi cefazolin dosis tinggi untuk bakteremia akibat Staphylococcus rhabdodensis. Kondisi ini ditandai dengan peningkatan nilai INR hingga 15-20 pada hari keempat terapi tanpa adanya tanda perdarahan yang nyata. Setelah penyebab hepatologis lain disingkirkan, koagulopati diduga berkaitan dengan penggunaan cefazolin, terutama karena pasien memiliki beberapa faktor risiko seperti gangguan fungsi ginjal, hipoalbuminemia, obesitas, dan perawatan di ICU. Penata laksanaan dilakukan berupa penghentian cefazolin, pemberian vitamin K intravena dan fresh frozen plasma, serta penggantian antibiotik sesuai hasil uji sensitivitas telah sesuai dengan bukti ilmiah yang tersedia. Intervensi tersebut terbukti mampu memperbaiki gangguan koagulasi yang ditunjukkan dengan penurunan nilai INR dalam 12 jam dan kembali normal dalam waktu 24 jam. Dari analisis DRP ditemukan adanya ADR, kebutuhan terapi tambahan, perlunya monitoring terapi obat, dan evaluasi keamanan penggunaan cefazolin pada pasien berisiko tinggi. Berdasarkan pendekatan EBM, penghentian cefazolin disertai pemberian vitamin K dan FEP merupakan tata laksana yang efektif dan aman untuk mengatasi cefazolin-induced koagulopati. Oleh karena itu, pemenuhan parameter koagulasi, terutama PT atau INR, perlu dilakukan secara berkala pada pasien yang mendapatkan cefazolin dan memiliki faktor risiko, sehingga efek samping yang serius dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin. Daftar pustakanya ada dari Castillo Almeida, Chung A, Goldberg, sama Koki. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Akmalia Alda dengan NIM 2530016212230. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang PPOK pada mata kuliah kali ini, yaitu Patofisiologi dan Farmakoterapi 1 Pernapasan dan Pencernaan, yang diampu oleh Ibu Apoteker Yuni Andriani, SSI, MSI. Yang pertama, studi kasus. Seorang perempuan berusia 46 tahun dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani transplantasi paru donor kadaver akibat penyakit paru obstruktif kronik PPOK stadium lanjut dengan penurunan fungsi respirasi progresif. Diagnosis PPOK ditegakkan berdasarkan pemeriksaan radiologis berupa foto toraks dan CT scan toraks yang menunjukkan gambaran emfisema berat. Pasien tidak memiliki riwayat merokok, sehingga kondisi PPOK diduga berkaitan dengan faktor genetik atau gangguan protease antiprotease. Riwayat penyakit pasien menunjukkan adanya defisiensi kongenital alfa-2 plasmin inhibitor sejak masa kanak-kanak, ditandai dengan riwayat perdarahan intramedular. Dua saudara perempuan pasien juga memiliki riwayat penyakit serupa.
Defisiensi alfa-2 plasmin inhibitor merupakan kelainan koagulasi herediter autosomal resesif yang menyebabkan peningkatan fibrinolisis sehingga meningkatkan risiko perdarahan spontan maupun perdarahan perioperatif. Hasil pemeriksaan laboratorium prapreaktif menunjukkan trombositosis 946 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Pemanjangan waktu protrombin ringan yaitu 13,1 detik. Penurunan fibrinogen 132 mg per desiliter dan aktivitas alfa-2 plasmin inhibitor yang sangat rendah, yaitu 32%, yang seharusnya nilai normalnya dari rentang 85 sampai 115%. Parameter APTT, FTP, dan D-dimer masih dalam batas normal. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan fibrinolisis aktif yang meningkatkan risiko perdarahan saat tindakan bedah besar. Untuk meminimalkan risiko perdarahan selama transplantasi paru, pasien mendapatkan profilaksis berupa fresh frozen plasma sebanyak 4 unit sebelum operasi, serta asam tranexamat oral 1.500 mg per hari yang kemudian dilanjutkan secara intravena dengan dosis 2 mg per kilogram per jam selama operasi. Pemantauan koagulasi intraperaktif dilakukan menggunakan rotational thrombolastometry atau ROTEM sebagai point of care testing untuk mengevaluasi status koagulasi secara real time. Pasien menjalani transplantasi paru kiri tunggal dengan durasi operasi 253 menit dan waktu ischemic graft 496 menit. Tidak diperlukan ECMO. Total perdarahan intraperaktif tercatat hanya 200 ml, menunjukkan kontrol hemostatis yang baik. Setelah operasi, asam tranexamat intravena dilanjutkan hingga hari ketiga pasca operasi dan diganti ke bentuk oral hingga hari ke-14. Pasca operasi, pasien berhasil diekstubasi pada hari ketiga, keluar dari ICU pada hari kelima, dan dipulangkan pada hari ke-42 tanpa komplikasi perdarahan. Evaluasi fungsi paru menunjukkan peningkatan forced expiratory volume in 1 second dari 430 ml menjadi 1010 ml, serta peningkatan forced expiratory volume in 1 second persen dari 21,6% menjadi 60,1%. Hingga 6 bulan tindak lanjut, pasien tetap dalam kondisi baik tanpa episode perdarahan maupun penurunan fungsi graf. Kasus ini menunjukkan bahwa transplantasi paru pada pasien PPOK dengan defisiensi alfa-2 plasmin inhibitor dapat dilakukan secara aman dengan strategi antifibrinolitik yang tepat. Ini berdasarkan jurnal dari Miyahara et al. Tahun 2025. Berikut jurnalnya. Kemudian yang kedua, CPPT atau SWAB. Subjeknya pasien perempuan usia 46 tahun dengan keluhan sesak napas progresif akibat PPOK stadium lanjut, tidak memiliki riwayat merokok, memiliki riwayat perdarahan intramedular sejak kecil akibat defisiensi kongenital alfa-2 plasmin inhibitor. Riwayat keluarga menunjukkan 2 saudara perempuan dengan kondisi serupa. Objektifnya, CT scan toraks menunjukkan emfisema berat. Praoperasi trombosis 946 kali 10 pangkat 3 per mikroliter, PT 13,1 detik, fibrinogen 132 mg per desiliter, alfa-2 plasmin inhibitor 32%, HPTT normal, FTP dan D-dimer normal. Pasien mendapatkan tranexamat oral 1.500 mg per hari dan fresh frozen plasma 4 unit preoperatif. Dilakukan transplantasi paru kiri tunggal 253 menit tanpa ECMO. Blood loss-nya 200 ml. Pasca operasi tranexamat 4 sampai POD ketiga, lalu oral sampai POD ke-14. Ekstubasi POD ketiga, keluar ICU pada POD kelima, pulang pada POD ke-42.
Forecast expiratory volume in 1 second meningkat dari 430 ml menjadi 1010 ml. Asesmennya, pasien mengalami PPOK stadium berat dengan risiko perdarahan tinggi akibat defisiensi alfa-2 plasmin inhibitor. Kondisi ini meningkatkan hiperfibrosis selama operasi. Pemberian presprozen plasma dan tranexamat sebelum serta sesudah operasi sudah tepat untuk mencegah perdarahan. Monitoring rotem juga membantu memastikan stabilitas koagulasi. Outcome pasien baik, ditandai tidak adanya perdarahan dan perbaikan fungsi paru. Plannya yang pertama, lanjutkan tranexamat sampai POD ke-14. Yang kedua, monitoring PT, APTT, Virnogen, VDP, D-dimer, dan alpha-2 plasmin inhibitor. Yang ketiga, monitoring tanda perdarahan dan trombosis. Yang keempat, evaluasi fungsi paru, forecast expiratory volume in 1 second, FEC, DLCO. Yang kelima, monitoring tanda infeksi dan rejection pasca transplantasi. Yang ketiga, DRP, Drug Related Problem, perlu tambahan terapi, yaitu pasien membutuhkan tambahan terapi berupa presprozen plasma untuk meningkatkan kadar alpha-2 plasmin inhibitor dan menjaga hemostasis selama perioperatif. Pasien membutuhkan asam tranexamat sebagai terapi antifibrinolytik untuk mencegah hiperfibrinolisis akibat defisiensi alpha-2 plasmin inhibitor. Adverse drug reaction atau ADR, penggunaan tranexamat memiliki potensi risiko tromboemboli, meskipun pada kasus ini tidak ditemukan kejadian tersebut. Perlu monitoring terapi obat. Pasien memerlukan pemantauan ketat menggunakan rotem, PT, APTT, fibrinogen, FDP, D-dimer, VIC, dan alpha-2 plasmin inhibitor untuk memastikan terapi berjalan efektif dan aman. Yang keempat, EBM, Evidence-Based Medicine. Aksnya, apakah pemberian presprozen plasma dan asam tranexamat efektif dan aman untuk mencegah perdarahan perioperatif pada pasien PPOK dengan defisiensi kongenital alpha-2 plasmin inhibitor yang menjalani transplantasi paru? Exware-nya ya, efektif dan aman. Berdasarkan hasil penelusuran literatur di PubMed, pemberian presprozen plasma sebagai sumber alpha-2 plasmin inhibitor dan tranexamat sebagai antifibrinolitik terbukti dapat mengurangi hiperfibrinolisis, mempertahankan stabilitas bekuan fibrin, dan menurunkan resiko perdarahan pada tindakan bedah mayor. Pada kasus ini, kombinasi keduanya menghasilkan blood loss hanya 200 ml tanpa perdarahan pasca operasi. Keyword-nya alpha-2 antiplasmin defisiensi, tranexamic acid, presprozen plasma, hiperfibrinolysis, perioperative bleeding, lung transplantation, dan rotem. Average-nya, hasil telaah menunjukkan bahwa jurnal yang digunakan terdiri dari beberapa tingkat kekuatan bukti, level of evidence. Meta-analisis dan systematic review level 1 memberikan bukti kuat mengenai manfaat biologik pada ABPA. Clinical Practice-Guidelines level 1 menjadi acuan diagnosis dan terapi ABPA. Case series dan case report level 4 menunjukkan bahwa kortikosteroid sistemik efektif mengendalikan ABPA pada pasien PPOK. Secara keseluruhan, bukti ilmiah mendukung penggunaan kortikosteroid sebagai terapi utama pada ABPA dengan PPOK. Apply. Pada kasus ini, pasien mendapatkan methylprednisolone oral 0,0 mg per kilogram berat badan per hari yang diturunkan secara bertahap. Kemudian dilanjutkan dengan IS, bronkodilator, dan Montelukast. Pendekatan terapi ini sesuai dengan bukti ilmiah dan pedoman terkini untuk mengendalikan ABPA yang menyertai PPOK. Evaluasi dilakukan dengan memantau perbaikan gejala klinis, kadar IgE total, IgE spesifik Aspergillus fumigatus, jumlah eosinofil, fungsi paru, dan frekuensi eksaserbasi PPOK. Pada kasus ini, selama follow-up, terjadi penurunan kadar IgE dan kondisi pasien relatif stabil, meskipun masih terdapat eksaserbasi PPOK sekitar 1 kali setiap tahun. Kesimpulan,
Pada pasien usia 46 tahun dengan penyakit paru obstruktif kronik PPOK stadium lanjut dan komorbid defisiensi kongenital, alpha-2 plasmin inhibitor memiliki risiko tinggi mengalami perdarahan perioperatif akibat gangguan fibrinolisis. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan transplantasi paru karena membutuhkan manajemen hemostasis yang optimal. Pemberian plasma plasma sebagai terapi substitusi faktor koagulasi dan asam traneksamat sebagai agen antifibrinolitik terbukti efektif dalam mencegah perdarahan selama dan setelah tindakan operasi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perdarahan intraoperatif yang minimal yaitu 200 ml, tidak adanya komplikasi perdarahan pasca operasi, serta stabilitas parameter koagulasi selama pemantauan. Penggunaan Rotem juga memberikan manfaat penting dalam monitoring koagulasi secara real-time, sehingga dapat membantu mengambil keputusan klinis secara cepat dan tepat. Selain itu, hasil terapi menunjukkan perbaikan klinis yang signifikan dengan peningkatan fungsi paru, ditandai dengan kenaikan nilai forced expiratory volume in 1 second dari 430 mili menjadi 1010 mili. Secara keseluruhan, studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan perioperatif yang terencana dengan baik melalui kombinasi terapi substitusi dan antifibrinolitik dapat memberikan luaran klinis yang baik pada pasien PPOK dengan gangguan fibrinolisis langka yang menjalani transplantasi paru. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita dengar 4 presenter mengenai PPOK. Silahkan ada pertanyaan mengenai PPOK di sini. Untuk masing-masing, kalau masing-masing presenter, kita punya waktu 10 menit. Gimana? Pada ngilang tuh orang ya? Halo? Apakah masih ada? Oh, Sih, Bu. oke. Silahkan langsung aja pertanyaannya. Oke, eh, yang lain belum membuat pertanyaan. Saya punya satu pertanyaan buat keempat presenter. Kalau boleh eh, diberikan ciri atau karakteristik antara PPOK dengan asma itu bisa tidak mencirikannya? Yang mana asma, yang mana PPOK? Silahkan keempat presenter. Ibu izin menjawab, Bu. Ya, silakan Isma. Kalau PPOK itu dari bakteri, kalau asma dia nggak dari bakteri, Bu. Yakin PPOK selalu dari bakteri? Lihat lagi. PPOK, ayo. Kalau misal Oke. asma itu dia gangguan pernapasan, Ibu. Tapi kalau PPOK itu dia ada infeksi bakterinya gitu. Kalau infeksi bakteri bukannya kepada lebih ke TB ya? PPOK apa tuh panjangannya, arti panjangan PPOK? Isma. Penyakit paru obstruktif kronis, Ibu. Iya. Apakah ada infeksi di sana?
Tidak ada, Ibu. Nggak ada. Terus, jadi bedanya di mana? Kalau infeksi ingat, makanya saya eh, stop dulu TBC karena infeksi kita ada bahasan sendiri di farmakoterapi, infeksi, dan malignansi. Jadi bedanya kalau di PPOK itu dianya kronis, Ibu. Kalau asma dia tidak. Dua-duanya ada akut dan kronis. Dua-duanya asma dan PPOK ada akut dan kronis. Asma apa yang sangat memberikan karakter atau ciri khusus dari asma, dan PPOK apa? Gitu. Ayo, udah mau akhir ini. Membedakan antara PPOK dan asma. Apakah asma dapat Ibu, menyebabkan PPOK? izin Ya. menjawab Ibu, Farid Ibu. Nah, silakan Kalau Farid. asma itu Bu, karena saluran napas menyempit, sementara karena peradangan dan hiperresponsivitas. Kalau PPOK Ibu, karena kerusakan paru dan saluran napas yang menetap, sehingga aliran udara sulit kembali normal. Oke. Maksudnya parunya yang menjadi sempit di asma bagaimana, Farid? Tampilannya, kita kalau membedakan tuh tampilan dari patofisiologi. Kan kalau normal kan fisiologis. Itu kan napas ya semuanya ya, karena di bab respirasi. Jadi asma, kemudian PPOK. Nah, tampilan gangguan pada respirasi, pada asma dan PPOK itu apa yang membuat garis pembedanya? Halo, bisa? Bisa? Ibu izin menjawab lagi. Nah, silakan Isma. Kalau menurut saya, Bu, kalau asmanya dia bersifat hilang timbul, Bu. Asma sama Hmm. POK tuh dia sama-sama gangguan pernapasan. Cuman kalau asma kan dia bersifatnya hilang timbul. Kalau PPOK dia permanen atau persisten, Bu, menetap. Gimana? Kalau asma sama PPOK itu dia sama-sama gangguan pernapasan, Bu. Nah, asma kan dia bersifat hilang timbul. Kalau PPOK-nya dia permanen dan persisten menetap seiring berjalannya waktu, dia masih menetap, Bu. Panjang, Bu. Di mana Isma dapat itu? Isma dapat di mana, Mah? Gimana? Apa keywordnya tuh? Kami diskusi sama apotekernya, Bu. Wih, siapa apotekernya? Namanya yang Sifana, Bu. Kami bertanya aja, Bu. Perbedaan gimana? Aduh. Ayo, yang lain, ayo, tes simulasi. Saya sih gatel mau jawab ini. Tapi saya mau lihat kalian tuh membacanya macam mana. Ada asma, ada PPOK. Ada yang sudah pernah ketemu sama pasien asma dan PPOK? Kalau saya dulu punya datuk itu dari asma jadi PPOK. Jadi karena pengalaman pribadi saya udah punya tampilannya. Kalau kalian gimana? Udah punya pengalaman pribadi, kemudian belajarnya. Jadi belajarnya itu lebih enak, lebih cepat ingat ya. Karena nampak di depan mata. Kalau kalian gimana? Asma, PPOK. Nah terakhir terakhir sekali Datuk itu meninggalnya karena PPOK. Yo, ayo gimana? Salah. Meninggal karena ajal ya. Penyakit itu hanya penyebabnya saja.
Meninggalnya seseorang itu karena ajalnya sudah sampai. Gimana Arin? Asma Kalau Arin. PPOK Arin. Gimana kalau membedakan? kalau asma itu dia inflamasi alergi. Kalau PPOK itu dia kerusakan struktural permanen akibat paparan iritasi kronis. Paparan iritasi kronis. Sama kayaknya ya. Bedanya apa jadi tampilannya tuh? Dari tanda dan gejala. Kalau tadi kan klasifikasinya. Tanda dan gejalanya. Satu batuk, satu enggak. Atau sama-sama batuk. Atau batuknya berbeda bunyinya. Tarikan batuknya berbeda. Ayo, yang lain. Nyarinya tuh jangan di generate aja di YouTube banyak sudah ada tuh tampilannya. Ada yang web web pembelajaran itu udah dijelaskan tampilannya. Kalau di buku textbook kan nggak nampak gambarnya kan, nggak banyak. Di Piro nggak mencantumkan gambar, paling cuma tabel doang. Tapi kalau mau lihat hasil tampilan foto toraksnya ada. Coba lihat mana yang PPOK, mana yang asma. Mau jawab lagi boleh Ibu? Gejalanya. Ya, coba. Kalau gejala itu sama-sama batuk, Bu. Tapi kalau yang batuk asma itu dia batuk kering. Nah, kalau PPOK itu dia batuknya tuh dahak. Asma juga ada mukus. Hmm, ya enggak? Mukus itu membuat basah batuknya itu kan. Makanya orang asma itu kan mengi bilangnya. Enggak? Mengi apa sih bahasa Indonesia Ya, mengi? Bahasa Indonesia ini mengi apa? dia kayak ngik-ngik gitu ya, Bu. Ah, Ngik-ngik. napasnya juga kayak kayak ada serabutnya gitu enggak? Hmm. Ayo, POK dan asma. Benar Izin, tadi Farid bilang, ya, silakan Salsa. bedanya asma sama PPOK itu di pencetusnya Ibu. Kalau di asma itu pencetusnya tuh kayak ada alergi, cuaca, faktor faktor keluarga. Kalau PPOK tuh biasanya itu terserang di laki-laki Ibu di atas umur 50-an. Hanya Biasanya ada laki-laki. ya, biasanya ada riwayat ini Bu, perokok. Jadi kalau perokok apa tuh? Yang paling ini banget sama perokok itu apa? Ayo, apa, apa? Maksudnya Bu, gimana Bu? Kalau perokok itu memberikan apa kepada dirinya sendiri dan orang sekitar? Memberikan dampak maksudnya ya Bu? Iya, heeh. Apa yang yang dia berikan kepada dirinya sendiri dan orang sekitar? Perokok. Ayo, apa dong? Apa dong? Ingat nggak waktu kita kabut asap kemarin itu? Apa yang banyak terjadi? Sesak napas, Bu. Karena apa? Apa satu, sudah tuh ISPA berikutnya meningkat. Nah, itu kenapa terjadi itu? Orang bakar hutan, terjadi peningkatan apa? Kemudian apa yang terlukai? Berarti yang dilukai itu karena siapa? Polusi udara dari asap rokok, Bu. Bukan polusi udara. Apa sih? Apa pembakaran itu? Karbon dioksida. Ya, selain oksigennya tipis, karbon dioksidnya meningkat dan senyawa-senyawa pembakaran itu dia itu merusak atau mengiritasi dari
saluran nafas. Makanya yang paling nampak dari PPOK adalah patofisiologinya ini. Emang ini enggak serajin itulah. Mungkin keywordnya aja kalian cari itu yang nggak pas gitu. Jadi selalu karena partikel asing atau gas. Gas itu bisa jadi dari asap, pembakaran, apakah polusi udara, apakah emisi ya, ataukah pembakaran hutan. Jadi inflamasi ya peradangan. Oke, jadi dia itu gampang banget. Sedangkan kalau asma, karena tadi benar kata Farid tadi, hipersensitivitas. Nah, itu keywordnya tuh. Keywordnya di asma itu adalah hipersensitivitas. Pokoknya kalau jawab hipersensitivitas, benar aja. Saya cuma cari kata itu. Hipersensitivitas dari bronkus sehingga dia menjadi bronkokontriksi. Itu pada orang asma. Kalau di PPOK dia terjadi formasinya juga. Karena kan chronic obstructive pulmonal disease atau PPOK. Berarti kronik, kerusakan kronik pada pulmonal. Itu kata kuncinya ya. Jadi apapun yang dibaca, ambil poinnya gitu. Jangan membaca kayak orang awam, jangan. Kita membacanya ambil poinnya, kita explore lebih lanjut. Oke. Masih ada pertanyaan lagi untuk PPOK di sini? Cukup? Nah, berarti ya karena saya sudah anulir yang TBC karena disimpan untuk infeksi, mungkin entah saya entah siapa yang melanjutkan. Tapi silakan saja nanti di pertemuan terakhir kita review singkat sampai lihat yang soal OSCE itu ya. Oke, sip. Kalau nggak ada lagi, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.